أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Udah ini ada yang ditunggu nggak? Nyusul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan puja syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ilmu faraid atau dikenal dengan ilmu waris. Baik, insyaallah yang akan Ana gunakan ini slide yang Ana ambil dari kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah fil Mabahis Al-Fardiyah. Insyaallah sebagiannya ada di kitab Fikih Muyassar. Cuma ini lebih sistematis. Belajar ilmu faraid itu baru semester 4 di Lipia. Jadi hanya 2 tahun saja belajar ilmu faraid ya. Dan ini dalam rangka mengenalkan ilmu faraid kepada antum supaya nggak usah nanya-nanya ustadz lagi nanti kalau mau bagi warisan ya. Tinggal dihitung saja pembagiannya secara fikihnya. Mudah-mudahan dalam beberapa pertemuan nanti kita cari di pekan kelima berarti ya. Kita pelajari ilmu waris ini. Baik, yang pertama tentang definisi ilmu faraid. Jadi di dalam ilmu fikih dan juga ilmu syariat Islam ini tidak ada yang disebut ilmu waris, tapi disebutnya dengan ilmu faraid. Faraid bentuk jamak dari kalimat faridoh yang maknanya adalah at-takdir. At-takdir itu maknanya ketetapan yang ditentukan atau bagian yang telah ditetapkan.
Itu makna dari at-takdir di sini. Makanya disebutnya ilmu faraid, ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian yang ditetapkan. Jadi faraid jamak min faridah. Kemudian muqaddimah di sini, ilmu faraid terbagi menjadi dua sisi yang akan dibahas, ya. Di situ dijelaskan juga di Fikih Muyassar. Ilmu faraid yang pertama akan dibahas dari sisi fikihnya. Nau'ul fikhi. Nau'ul fikhi ini berkaitan dengan hukum orang-orang yang mendapatkan waris, orang-orang yang dia tidak mendapatkan waris, kemudian berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu untuk apa saja? Karena tidak semua harta yang ditinggalkan si mayit langsung dibagikan menjadi warisan. Tidak. Ada tahapan-tahapan sebelum itu, yaitu menunaikan haknya harta si mayit. Ini dibahasnya dalam aspek fikihnya. Adapun yang kedua, nau'ul hisabi. Nanti kita belajar tentang aspek cara menghitungnya. Kalau menghitungnya lebih kepada matematikanya nanti ya. Antum masih ingat KPK kan? Kelipatan terkecil itu. Nah, yang penting antum paham KPK bisa insya Allah. Ya. Tentang cara menghitung dari ilmu faraid. Baik. Ini muqaddimah ya, aspek fikih dan juga aspek cara menghitungnya. Kemudian dalil-dalil secara umum. Nah, antum kalau faham atau hafal 3 dalil ini, insya Allah mudah memahami ilmu faraid ini. Yang pertama surah An-Nisa ayat 11, yang kedua surah An-Nisa ayat 12, yang ketiga surah An-Nisa ayat 176. Ini kita akan coba bahas nanti satu persatu. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 170. Nah, itu bawa Quran terjemah nggak? Oh, ada di HP ya. Baik. Coba. Surah An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk anak dan orang tua. Ya, An-Nisa ayat 11 ini pembagian waris untuk anak dan orang tua. Ya. Untuk al-usul wal furu kata ulama. Al-usul itu bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek terus ke atas. Itu disebutnya al-usul. Adapun al-furu anak, anaknya anak, cucunya anak, ya, terus sampai ke bawah. Itu disebutnya al-furu. Nah, ini dibahas di surah An-Nisa ayat yang 11. Allah Ta'ala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Ini kaidah umum dalam ilmu waris. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ini kaidah umum nih dalam ilmu waris, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ya. Kemudian kata Allah, fa in kunna nisaan, Waalaikumsalam, fauqathnataini falahunna thulutsa ma tarak. Apabila anak orang yang meninggal itu perempuan semua dan jumlahnya 2 atau lebih. Dalam ilmu faraid itu jamak itu 2 atau lebih, bukan 3. Ini anak kasih tahu antum ya. Dalam ilmu faraid jamak itu 2 dimulainya. Jadi 2 atau lebih itu sudah beda bagiannya, ya. Di sini kata Allah, apabila anak yang ditinggalkan si mayit itu perempuan semuanya, 2 atau lebih dari 2, ya, maka bagian mereka semuanya adalah 2/3 dari harta si mayit. Antum sudah tahu tuh ya, clue-cluenya.
Kalau anaknya semuanya perempuan, nggak ada anak laki-laki, ya, anak perempuan saja, 2 atau lebih dari 2, maka dia dapat bagian 2/3. Ya. Kemudian wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak si mayit itu perempuan satu-satunya, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan yang lain. Artinya cuma punya anak satu-satunya perempuan lagi. Maka kata Allah, bagian anak perempuan yang tunggal itu dia dapat setengah harta dari si mayit. Ya, ini bagian anak nih ya. Bagian anak dijelaskan tentang anak laki-laki dan perempuan. Kalau dia anak laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan, maka mereka dapat sisa harta si mayit. Makanya tadi disebut di awal apa? Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Karena sisa harta untuk mereka itu. Ya, jadi kalau si mayit ini meninggalkan satu istri, satu dulu lah ya, nggak usah 2 ya. Satu istri, kemudian 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan misalnya. Maka istri bagiannya 1/8, sisa harta si mayit ini buat anak semuanya. Tapi tadi kaidahnya, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kalau anak laki-laki dapat 50 juta, berarti anak perempuan dapat 25 juta. Gitu ya. Nah, itu kalau yang ditinggalkan anak laki-laki dan perempuan. Maka keduanya dapat sisa harta dari si mayit. Tapi kalau ternyata anak perempuan, tadi kalau dia tunggal yang ditinggalkan, dapat setengah harta si mayit. Tapi kalau dia lebih dari 1, 2 atau lebih, maka dia dapat 2/3. Nah, ini penjelasan tentang bagian anak. Ya. Selanjutnya kata Allah, nah ini baru masuk ke bagian orang tua. Wali abawaihi likulli wahidim minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua orang tua, maksudnya bapak dan ibu. Bagi keduanya mereka dapat 1/6 harta si mayit. Apabila mayit itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ingat tuh ya, bagian orang tua 1/6 kalau si mayit masih memiliki anak. Kemudian fa illam yakul lahu waladun wa warithahu ya abawahu fali ummihi sulus. Adapun apabila si mayit itu tidak memiliki anak, maka bagi orang tuanya tersebut mereka dapat 1/3. Ya. Fa'il kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tapi kalau ternyata si mayit itu masih punya saudara, apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan di sini, ya, maka bagian ibu itu adalah 1/6. Mimba di wasiyati yusi biha audai. Dan itu baru ditunaikan pembagian warisnya setelah menunaikan wasiat dan juga hutang milik si mayit. Lihat ini, di akhir ayat ini Allah menjelaskan hikmah dari pembagian warisan yang Allah tetapkan. Kata Allah, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakim. Kata Allah, ayah-ayah kalian, anak-anak kalian gak akan mengetahui mana yang lebih manfaat dalam pembagian harta warisan itu kecuali yang telah Allah tetapkan. Nah, di sini baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan kita ridho dengan hukum Allah ini. Nah, orang Indonesia itu ada yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin,
Giliran disuruh bagi harta waris sesuai hukum Allah nggak mau. Ya, pengennya dibagi rata saja. Subhanallah. Ya, nggak boleh membagi rata harta warisan walaupun semuanya ridho. Ya, tetap harus berpegang dengan hukum Allah ini. Ya, tetap harus berpegang dengan hukum Allah. Makanya Allah tuh tahu memang manusia ini bakal ngeyel ya tentang ilmu waris ini. Makanya satu-satunya ilmu di dalam syariat Islam ini yang Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an itu adalah ilmu faraid ini. Allah jelaskan pembagiannya itu secara detail. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/6, siapa yang dapat 1/3. Semuanya detail Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran. Ya, beda dengan mungkin ilmu fikih yang diambil dalam ijtihadnya ulama. Salat saja dijelaskan detail tidak oleh Allah dalam Al-Quran? Enggak. Dijelaskannya di dalam hadis. Zakat sama. Secara global saja Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Puasa sama. Haji dan umrah sama. Semuanya baru dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah. Tapi ilmu faraid, pembagiannya Allah yang langsung menjelaskan detail di dalam Al-Quran. Karena Allah tahu memang bakal ngeyel ini banyak hambanya ya. Makanya Allah yang langsung jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Dan ilmu faraid ini ikhwah, satu-satunya ilmu yang tidak menggunakan kias. Tidak ada kias dalam ilmu faraid. Yang digunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kesepakatan para ulama. Tidak ada kias. Jadi nggak bisa orang tua mengatakan dia nggak punya anak. Tapi dia punya anak angkat. Kemudian dia kiaskan anak angkat itu kepada anak kandungnya. Karena seolah-olah dia kasih sayangnya sama kepada anak angkat itu. Tetap aja anak angkat itu nggak berhak dapat warisan. Karena nggak bisa dikiaskan kepada anak kandung. Ya, nanti dijelaskan sebab-sebab bisa mendapat warisan. Ya, baik ini ikhwah ya. Ada beberapa kaidah tadi itu yang anak katakan ya. Di dalam ilmu faraid ini tidak ada kias. Artinya kias tidak bisa digunakan dalam ilmu faraid. Ayat yang ke-12-nya. Kalau tadi kan pembagian anak dan orang tua. An-Nisa ayat 12 ini pembagian suami dan istri. Nah, ini bagian suami dan istri. Allah Ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan untuk kalian, wahai para suami, bagian kalian adalah setengah harta istri. Jika istri meninggal, tidak meninggalkan anak. Ini suami bagiannya berapa? Setengah. Kalau istri meninggal dunia, nggak memiliki anak. Fa'il kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audai. Adapun kalau istri itu wafat meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, maka bagian suami menjadi 1/4. Ya, ini bagian untuk suami kalau istrinya meninggal dunia. Dan itu ditunaikan setelah menunaikan wasiat dan juga hutangnya. Kemudian bagian istri sekarang. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Adapun bagian kalian wahai para istri adalah 1/4 apabila suami meninggal tidak meninggalkan anak. Kalau istri 1/4 ya dari harta suami kalau suami ketika wafat tidak meninggalkan anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Adapun bila suami wafat meninggalkan anak,
maka bagian istri menjadi 1/8. Ya, dan itu ditunaikan setelah menunaikan hutang dan juga wasiatnya. Kemudian Allah jelaskan di sini tentang bagian orang yang meninggal tapi dia kalalah. Nah, kalalah itu orang yang harta waris atau ahli waris yang mayitnya ini meninggal tapi nggak memiliki anak dan bapaknya sudah wafat. Jadi itu definisi dari kalalah, ya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan. Ini apa tulisannya? Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Apabila orang yang meninggal itu tidak memiliki apa tadi kalalah, nggak punya anak, nggak punya bapak, ya, nggak punya anak, nggak punya bapak, tapi dia punya saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Maksudnya di sini adalah, ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan ini adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu saja. Seibu beda bapak, artinya tidak sekandung. Maka dia dapat berapa? 1/6. Sama aja ya. Baik saudara laki-laki seibu maupun saudara perempuan seibu. Ya. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits sulus. Kalau saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu itu lebih dari 1, maka mereka bersekutu menjadi 1/3. Dan ini setelah ditunaikan wasiat dan hutangnya tanpa memberikan mudarat. Wasiyatan minallah, dan itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha lembut. Ya. Kemudian An-Nisa ayat yang ke-176. Ini juga berkaitan dengan saudara laki-laki, saudara perempuan. Ya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad, qulillahu yuftikum fil kalalah, dan Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan tidak punya bapak, tapi dia punya saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu setengah dari harta yang ditinggalkannya. Ya. Dan saudara yang laki-laki mereka mendapatkan sisa dari seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka baginya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, baik. Nanti kita jelaskan detailnya tentang siapa yang berhak menerima bagian-bagian ini. Definisinya dulu. Kita muter-muter baru definisi ya. Definisi ilmu faraid kata para ulama, ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru likulli waris. Ini definisi yang paling lengkap menurut Ana. Walaupun banyak definisi lain. Tapi Ana pilih satu saja yang insya Allah mencakup segala yang dipelajari dari ilmu faraid. Ilmu yang mempelajari siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkan waris dan bagian dari setiap ahli waris. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari siapa yang mendapatkan waris, siapa yang tidak mendapatkan waris, dan bagian dari setiap ahli waris. Itulah definisi yang komprehensif tentang ilmu faraid.
ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkan waris dan bagian setiap ahli waris. Dah, masih nyatet? Ya. Baik. Ahamiyatuhu, betapa pentingnya ilmu faraid. Ya. Ini diambil dari hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Ini salah, ini perkataan Rasulullah. Jadi bukan perkataan Umar ya, tapi perkataan Rasulullah. Riwayatnya dari Umar. Qala Rasulullah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkanlah, fa innaha nisful ilmi, karena ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Apa maksudnya setengah dari ilmu? Kata sebagian ulama, karena ilmu itu dipelajari menjadi dua macam. Ilmu yang dipelajari ketika manusia itu masih hidup, dan yang kedua, ilmu yang dipelajari setelah manusia itu meninggal dunia. Makanya dianggapnya sebagai setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ini ilmu yang pertama kali dilupakan nih. Dilupakan karena sudah banyak ulama yang ahli faraid mereka meninggal dunia. Allah cabut. Dan inilah awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu yang pertama kali Allah cabut dari muka bumi ini dari umatku. Ilmu faraid semakin lama ulamanya semakin banyak yang wafat. Sementara kaum muslimin pun tidak menerapkan ilmu ini, maka ilmu ini Allah cabut dari umatnya. Hanya ini tanda-tanda hari kiamat, diantaranya Allah cabut ilmu faraid ini. Ya, karena banyak yang sudah tidak menerapkan tentang ilmu faraid ini. Baik, ini pentingnya ya. Seseorang mempelajari ilmu tentang faraid. Ya. Lanjut. Al-huquq al-muta'alliqah bi'aini tarikah wa tertibiha. Sekarang hak-hak yang berkaitan dengan harta milik si mayit. Yang tadi Anda jelaskan di awal ya. Harta milik si mayit itu tidak langsung setelah dia meninggal langsung dibagikan untuk ahli warisnya. Enggak. Ada yang dipergunakan untuk ya bagian-bagian yang menjadi wajib dari syariat ini untuk ditunaikan. Jadi sebelum dibagikan kepada ahli waris harus melewati 3 tahap ini dulu, harta milik si mayit itu. Yang pertama, tajhizul mayit. Harta yang ditinggalkan si mayit itu untuk biaya kepengurusan jenazahnya. Jadi biaya kepengurusan jenazah tuh diambil dari hartanya milik si mayit. Ya. Karena memang itu, hartanya itu untuk menggunakan biaya kepengurusan jenazahnya. Dari mulai sabun, sampo buat memandikan jenazahnya, kemudian kain kafannya, kemudian biaya untuk pemakamannya. Itu diambilnya dari mana? Dari harta si mayit. Bukan dari harta anaknya, harta saudaranya, bukan dari harta milik si mayit tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kecuali tadi ya, mayit ini memang nggak meninggalkan harta sama sekali ya, baru ya, itu bisa menggunakan harta kerabatnya. Tapi kalau dia masih punya harta, maka digunakan harta milik si mayit. Yang kedua, ad-duyun.
hutang-hutangnya. Inilah beratnya hutang. Ya. Hutangnya ada dua kata ulama. Hutangnya kepada Allah, hutangnya kepada sesama manusia. Hutangnya kepada Allah seperti apa? Dia hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul tapi belum dikeluarkan zakatnya. Maka itu hutangnya kepada Allah. Yang kedua, nazar. Dia pernah bernazar misalnya akan berangkat umroh kah, akan bersodakoh kah, akan mewakafkan apakah dari hartanya, maka itu juga hutangnya kepada Allah. Ya, maka hutang kepada Allah ini dihitung harus dibayarkan. Ya, harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Yang kedua, hutangnya kepada sesama manusia. Disitulah pernah jelaskan ya, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang hutang piutang. Disitulah hikmahnya Allah memerintahkan kita untuk mencatat hutang-hutang kita. Biar istri kita tahu, ahli waris kita tahu. Ya, karena berat sekali kan masalah hutang ini. Sampai Rasulullah mengatakan, lisyahidi yughfaru kullu dzambin illa dainuh. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang mati syahid, Allah ampuni seluruh dosanya kecuali hutangnya. Orang yang mati syahid itu. Adakah yang lebih mulia daripada orang yang mati syahid? Enggak ada. Tapi sampai orang yang mati syahid pun semua dosanya diampuni, tapi kecuali hutangnya. Maka berat perkara hutang ini, ya. Maka dicatat nih, hutang-hutang yang kita miliki. Jadi konsepnya, kalau kita berhutang, kita catat. Kasih tahu istri. Kalau ngutangin orang lain, istri nggak usah tahu. Karena biasanya nggak setuju gitu. Ya. Jadi kalau menghutangi orang lain, diam-diam saja. Hah? Apa ya? Oh, piutang. Nggak, karena biasanya lebih nggak setujunya kan gitu. Taib. Jadi itu ya. Hutangnya ada dua. Hutangnya kepada Allah, hutangnya kepada sesama manusia. Nah, ada masalah yang dibahas ulama. Kalau hartanya terbatas, tapi dia punya dua hutang ini. Kalau dia bayarin hutangnya kepada Allah, hutangnya kepada manusia nggak terbayar. Sebaliknya, kalau dia bayar hutangnya kepada manusia, hutangnya kepada Allah nggak terbayar. Mana yang lebih didahulukan? Sementara hartanya terbatas. Baik, kita jenak dulu untuk dengarkan azan nanti setelah azan.
على الصلاة حي على الصلاة Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Tadi ana sampaikan tentang seseorang yang meninggal dunia, kemudian hartanya terbatas yang dia tinggalkan. Sementara dia memiliki dua hutang tadi, hutangnya kepada Allah dan hutangnya kepada manusia. Maka mana yang lebih diprioritaskan? Pembahasan dia harus bayarkan hutangnya kepada Allah dulu atau kepada manusia dulu. Ini masalah yang ulama beda pendapat gitu. Ya. Pendapat pertama mengatakan, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan hutangnya kepada Allah lebih didahulukan. Karena kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kemudian kata laki-laki itu, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia dan pernah memiliki nazar bahwa dia akan berangkat haji. Tapi sampai dia wafat, dia belum menunaikan hajinya. Afa'aqdi ya Rasulullah, apakah aku yang harus menggantikan menunaikan hajinya? Kata Rasulullah, dainullahi ahaqqu. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Ya. Adapun pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan dainul insani ahaqqu, hutangnya kepada manusia yang lebih didahulukan. Kenapa? Karena hutang kepada Allah itu mabniyun ala samahah. Hutang kepada Allah itu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Adapun hutang sesama manusia itu yang berat. Karena manusia susah untuk mengikhlaskan hutang. Wallahu ta'ala alam ya. Kalau ana lebih condong pada pendapat yang kedua. Karena hutang kepada manusia itu memang berat pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Bahkan seseorang bisa jadi ditunda masuk surganya sampai hutang-hutangnya itu semuanya terlunasi dengan dia bayar dengan pahala-pahala dan amal soleh. Kalau pahala amal solehnya habis, berarti dosa orang yang dulu dia pernah berhutang kepadanya ditransfer kepada orang tersebut. Ya, makanya hutang kepada manusia itu lebih berat ya.
Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, ya. Adapun manusia sulit untuk mengikhlaskan hutangnya. Dan itu nggak selesai sampai hari kiamat. Baik. Yang ketiga, al-wasiyah. Wasiat mau dibahas sekarang atau setelah Isya? Setelah Isya saja ya. Baik. Baik, kita break dulu untuk sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali masih membahas tentang ilmu faraid, tentang hak-hak yang wajib ditunaikan untuk harta si mayit yang ditinggalkan. Jadi harta si mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris, ada hak-hak harta si mayit ini yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Yang pertama tadi sudah kita bahas, harta si mayit yang pertama digunakan untuk membiayai kepengurusan jenazahnya. Yang kedua, harta si mayit digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Hutangnya kepada Allah dan hutangnya kepada sesama manusia. Dan tadi Ana sampaikan, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, apabila hartanya terbatas sementara dia punya hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka yang lebih diprioritaskan adalah hutang kepada manusia. Karena itu lebih berat pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Yang ketiga, setelah kepengurusan jenazahnya sudah selesai, hutang-hutangnya sudah dilunasi, maka yang ketiga, harta si mayit ini adalah untuk menunaikan wasiat-wasiatnya. Jadi digunakan untuk menunaikan wasiat-wasiatnya. Ya. Wasiat itu ada 2 syaratnya, baru kita wajib menunaikannya. Kalau 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak wajib menunaikannya. Yang pertama, kata para ulama, la wasiyata liwarisin. Syarat yang pertama, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Wasiat itu untuk selain ahli waris. Ya. Yang kedua, wasiat itu syaratnya adalah alla yazida ala thuluth. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta si mayit. Bahkan Syekh Utsaimin pun mengatakan 1/3 pun tidak dianjurkan. Yang lebih bagus kalau berwasiat kurang dari 1/3 harta si mayit. Jadi 1/3 itu udah maksimal, itu pun tidak dianjurkan. Karena semakin besar wasiat, semakin terkurangi haknya untuk ahli waris. Ya, padahal ahli waris itu kan yang punya hubungan nasab, kekerabatan, pernikahan, ya. Harusnya mereka yang lebih berhak mendapatkannya. Makanya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Bukhari ketika menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah mengunjungi beliau, menjenguk beliau. Kemudian kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, saya ini punya harta yang banyak. Apakah aku sodakohkan saja seluruhnya?" Kata Rasulullah, "Jangan." Kemudian kata Sa'ad, "Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah." Kata Rasulullah pun, "Jangan." Ya. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "As-sulusu katsir." 1/3 itu sudah banyak. Maka maksimal 1/3 saja untuk menunaikan wasiat itu. Kalau lebih dari 1/3 maka tidak boleh ditunaikan. Baru ya
setelah untuk membiayai kepengurusan jenazah, membayarkan hutangnya, kemudian menunaikan wasiatnya. Kalau masih ada sisa, ya, kalau masih ada sisa baru dibagikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau sudah nggak ada sisa ya sudah, ahli waris ridho, ya, karena memang mungkin hutangnya banyak gitu ya, makanya akhirnya nggak ada yang bisa dibagikan sebagai warisan. Ini urutannya ya, ketika kita menunaikan harta si mayit ini. Jadi berdasarkan urutan ini ya, untuk biaya kepengurusan jenazah dulu, untuk membayar hutangnya dulu ya. Ya. Jadi menunaikan wasiat setelah membayarkan hutangnya. Baru ditunaikan wasiatnya. Kalau ada sisa baru dibagikan untuk warisan. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan rukun-rukun waris. Yang mana? Al-irsu. Nah, itu kan udah belajar bahasa Arab. Warisan. Nah, di sini ada bahasa Arabnya juga nih. Rukun warisan atau rukun pembagian warisan ada 3 yang harus terpenuhi. Ya, yang pertama al-muwarris. Al-muwarris itu huwal mayyit, orang yang meninggalnya harus ada. Jadi kalau orangnya masih hidup semua yang nggak disebut warisan. Ya, makanya kalau ada orang tua bagi-bagi harta ke anaknya sebelum dia meninggal, itu bukan warisan nih. Itu namanya hadiah saja. Ya, karena warisan itu baru dibagikan setelah orang itu meninggal dunia. Dan ini rukunnya, harus ada yang meninggal dulu. Harus ada si mayitnya dulu. Yang kedua, al-waris, ada orang yang hidupnya, yaitu ahli waris yang masih hidup. Makanya ahli waris yang sudah meninggal, maka dia tidak dapat warisan. Ya. Yang ketiga, rukunnya dari warisan ini at-tarikah, al-malul ladzi tarakahu mayyit, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka itu rukun 3 saja ya, yaitu al-muwaris, orang yang meninggalnya. Kemudian yang kedua al-waris, ahli warisnya yang masih hidup. Yang ketiga harta yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu at-tarikah. Ya. Ini rukun-rukun tentang pembagian warisan. Kemudian sababul irth. Nah, sebab seseorang bisa mendapatkan warisan. 3 juga. Gampang ngafalnya antum kan? 3. Ya, yang pertama, seseorang itu bisa mendapat warisan sebabnya adalah an-nasab. Dia memiliki hubungan nasab. Hubungan nasab tuh ke atas berarti bapaknya, kakeknya gitu ya. Terus ke atas atau ke bawah anaknya, cucunya ya, ke bawah terus. Atau ke samping al-hawashi yaitu dia saudara laki-lakinya, dia saudari perempuannya gitu ya. Maka itu semua sebab seseorang bisa mendapatkan warisan. Dan ini hubungan yang paling kuat seseorang bisa dapat waris. Yang kedua, an-nikah, sebab pernikahan. Sebab istri dapat warisan dari suami, sebab suami dapat warisan dari istri karena sebab pernikahan. Yang ketiga, ini udah nggak ada di zaman kita, tapi ini berlaku di zaman Rasulullah, yaitu al-wala, orang yang memerdekakan seorang budak. Jadi kalau orang itu dia merdekakan budaknya dan budaknya meninggal, maka dia berhak dapat warisannya. Karena dia merdekakan ya, bukan karena dia tuannya, tapi dia merdekakan justru. Ya, karena tuan itu nggak mewarisi dari budaknya, budak juga nggak mewarisi tuannya. Tapi ini karena sebab dia memerdekakannya. Ya. Kemudian ini sebabnya 3 ya. An-nasab, an-nikah, al-wala. Sekarang penghalangnya juga 3. Gampangan antum ngafalnya, rukunnya 3, sebabnya 3, penghalangnya 3.
penghalang seseorang gak jadi dapat warisan. Ya, harusnya dia dapat, tapi karena perkara ini dia jadi nggak dapat warisan. Yang pertama, al-kufru atau ikhtilafuddin, berbeda agama. Ya, apakah dia non-muslim, kafir, ya? Maka dia tidak berhak mendapat warisan kalau dia beda agama dari orang tuanya. Lihat hadisnya, kata Rasulullah, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafiru al muslim, muttafaqun alaih. Ya, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Nah, antum lihat di sini ya. Seorang muslim tidak mewarisi kafir. Yang pertama ini ulama sepakat. Kalau orang tuanya muslim dan muslimah, anaknya kafir, murtad gitu. Maka ini ulama sepakat, anaknya nggak dapat warisan. Ya, bapaknya muslim, ibunya muslimah, salah satunya meninggal, anaknya ternyata pindah ke Nasrani, pindah ke Kristen atau pindah ke Hindu, maka anaknya nggak dapat warisan. Ya. Adapun lafaz wala yarisul kafirul muslima, ya. Kalau sebaliknya gimana? Orang tuanya kafir, tapi anaknya muslim. Nah, anaknya dapat waris atau tidak? Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini sama, dia nggak dapat waris. Tapi ternyata pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, pendapatnya Syekh Albani, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan seorang muslim dia mewarisi dari orang tua yang kafir. Karena yang dimaksud di sini adalah tidak mewarisi, maknanya kalau dia kafir harbi saja. Kafir harbi itu apa? Kafir yang memerangi kaum muslim. Tapi kalau orang tuanya kafirnya kafir zimmi, ya, maka dia tetap dapat warisan dari orang tuanya. Gitu. Paham nggak antum? Paham ya? Yang pertama tadi sepakat ya. Kalau orang tuanya muslim tapi anaknya kafir, maka anaknya nggak dapat warisan. Tapi kalau sebaliknya, orang tuanya kafir, anaknya muslim, dapat kecuali orang tuanya kafirnya kafir harbi. Tapi kalau kafirnya kafir zimmi yang dia tidak memusuhi kaum muslimin, maka anaknya dapat warisan. Ya. Kemudian yang kedua, al-qatlu. Karena dia membunuh. Dia pengen cepat-cepat dapat warisan. Bapaknya dibunuh. Justru itu menghalangi dia dapat warisan. Dia jadi nggak berhak dapat warisan. Karena dia membunuh ya orang yang akan mewariskan harta kepadanya. Hadisnya adalah la yarithul qatilu syai'an. Tidak mewarisi seorang yang membunuh, maka dia tidak dapat warisan apapun. Karena sebab dia membunuh tadi. Ya, maka jangan seseorang nganggap kalau dia membunuh orang tuanya dia dapat warisan cepat, enggak. Justru dia terhalangi dari dapat warisan ini. Ya. Yang ketiga, ariqu. Ariqu tadi perbudakan. Ya, jadi budak tidak mewarisi kepada tuannya, tuan juga tidak mewarisi kepada budaknya. Yang namanya perbudakan, maka itu tidak ada warisan di antara keduanya. Ya. Taib, ini tadi udah kita bahas. Syarat-syarat irs, yaitu syarat harta warisan itu boleh dibagikan. Artinya sudah bisa dibagikan. Yang pertama, tahaqqaqa hayatul waris. Ahli warisnya masih hidup. Baru ahli waris itu dapat warisan. Harus dipastikan ahli waris yang ditinggalkan itu masih hidup. Ya. Yang kedua, tahaqqaqa mautul waris.
Orang yang meninggal pun dipastikan dia benar-benar sudah meninggal dunia. Jangan sampai hartanya udah dibagi, dia balik lagi ke rumah. Ya, makanya harus dipastikan dengan jelas. Makanya ulama membahas bagaimana orang yang dia hilang. Sementara belum diketahui dia hilangnya ini masih hidup atau meninggal. Itu dibahas oleh para ulama. Ya, karena harus dipastikan dia betul-betul meninggal dunia, baru bisa dibagikan harta warisnya. Kalau dia belum bisa dipastikan meninggal, ya nggak bisa harta warisnya dibagikan. Ya, maka ada dua perinciannya kata ulama. Ya, yang pertama, kalau orang itu hilang di tempat yang kemungkinan besarnya nggak akan selamat orang itu. Misalnya dia naik pesawat jatuh ke lautan, jatuh ke pantai atau samudera yang luas. Kemungkinan hidupnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil kan selamatnya. Ya. Maka orang yang seperti ini, kalau kemungkinan selamatnya orang itu kecil, ya, atau nggak mungkin selamat, maka batas menunggunya adalah 40 tahun dari kelahirannya. 40 tahun. Ya, batasnya 40 tahun. Nah, itu dia. Kalau meninggalnya udah 50 gimana? Kemudian yang kedua, kalau orang itu hilang di tempat yang kemungkinan masih hidup, maka atau kemungkinan besarnya masih selamat gitu ya. Maka kata ulama menunggu selama 90 tahun dari lahirnya orang ini. Karena kemungkinan besarnya akan selamat. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang ana catat dari ana dulu kuliah ini, masih ada catatannya. Ya. Penjelasan masyayikh tentang memastikan kematian orang yang meninggal itu. Ya. Yang ketiga, syarat ya, warisan itu bisa dibagikan al-ilmu bi muqtadal irth. Ilmu yang berkaitan dengan warisan ini harus diketahui karena cara pembagiannya harus dengan sesuai hukum syariat Islam. Ya, maka harus dibagikannya sesuai apa? Ilmu syariat Islam. Makanya tadi nggak boleh ikhwah membagi rata harta warisan. Ya, karena selalu sampaikan ini ya. Jangan menganggap itu sebagai hukum yang adil. Hukum yang adil itu hukum Allah. Ya, kecuali ini sudah dibagikan sesuai hukum Allah ini, baru kalau ada di antara mereka yang mau saling memberi nggak masalah. Tapi dibagikan di awalnya sesuai hukum Allah dulu. Ya, bagian laki-laki 2 kali perempuan, kasih dulu haknya. Kalau ternyata laki-laki ini ingin memberikannya kepada saudara perempuannya, nggak apa-apa. Yang penting dibagikan di awal sesuai pembagian yang Allah tetapkan. Ya. Taib, ini syarat harta waris dibagikan. Kemudian, nah ini yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah. Bagian-bagian yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk ahli waris. Jadi ada 6 saja. Allah menetapkan pembagian tentang warisan ini untuk ahli waris hanya 6 ini saja. Nggak akan keluar dari 6 ini. Yang pertama an-nisfu. An-nisfu itu setengah. Ya. Dalilnya tadi surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya. Yang kedua ar-rubu'u, 1/4. Allah sebutkan 1/4 ini 2 kali. Yaitu bagian untuk suami kalau dia punya anak. Bagian untuk istri kalau suaminya meninggal nggak punya anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Surah An-Nisa ayat 12 juga. Yang ketiga as-sumunu, 1/8.
Nah, 1/8 ini paling gampang karena hanya satu saja yang berhak menerimanya, yaitu istri. Nah, kalau 1/4 tadi suami atau istri. Kalau 1/8 satu aja, istri saja yang punya bagian 1/8. Dengan syaratnya dia ketika suaminya meninggalkan anak. Kemudian yang keempat, as-sulusan, 2/3. Ya, tadi bagian anak perempuan kalau ditinggal wafat ayahnya, anaknya perempuan lebih dari satu. Ya, nanti juga saudari perempuan dia dapat 2/3 kalau lebih dari satu. Kemudian yang kelima, as-sulusu, 1/3. Kemudian yang keenam, as-sudusu, 1/6. Ya. Jadi 6 ini saja, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Dan itu detail Allah jelaskan siapa yang berhak menerima 6 ini. Ya, makanya gampang insya Allah ya, karena nggak lepas dari 6 ini saja pembagian untuk ahli waris. Jadi jangan buat fikih baru, ada yang dapat 1/5, nggak ada. Ya, karena keluar dari pembagian ini. Pembagian Al-Quran hanya 6 ini saja. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, dan juga 1/3 dan 1/6. Nah, orang-orang yang berhak menerima bagian ini, 6 ini disebutnya nanti ashabul furud. Mereka yang berhak menerima bagian yang Allah tetapkan ini. Disebutnya ashabul furud. Nah, nanti kita pelajari ya pertemuan selanjutnya siapa itu ashabul furud, yang berhak menerima setengah siapa saja beserta syaratnya, yang berhak menerima 1/4 siapa saja beserta syaratnya, yang berhak menerima 1/8 siapa saja, nanti sampai yang berhak menerima 1/6 beserta syarat-syaratnya. Pertemuan selanjutnya ya, nanti antum pusing ya. Kita perlahan-perlahan, yang penting kita faham tentang ilmu faraid. Baik, sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa Anda sampaikan dengan keterbatasan ilmu. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal ikhwah. Nah, Pertama saya tadi syarat-syarat waris yang berarti dalam artian warisan bagi itu sampai pasien itu atau disisihkan misalkan terhadap orang yang tadi hilang atau ada yang kemungkinan yang masih hidup sampai dia datang atau misalkan bagiannya. Iya, ditunggu sampai dia betul-betul dipastikan telah meninggal dunia, baru dibagikan. Kalau belum pasti tidak dibagikan. Gak dibagikan. Hah? Boleh dipakai. Boleh dipakai maksudnya? Silakan keluarga Nah, rupanya ya. Iya, belum dipakai. Kecuali mungkin kalau keluarganya itu butuh nafkah gitu ya. Maka dia bisa mengambil untuk sekedar menafkahi istri dan anaknya sih. Wallahu ta'ala. Oh, belum selesai ini bukan? Ya udah, gak apa-apa. Iya, tafadhal. Jika saran-saran tadi semua terpenuhi, yang lebih baik dalam membagi warisan tidak jauh-jauh setelah atau kan dalam misalnya kebanyakan masih tanah basahnya atau banyak masih basah sekali baris karena nanti kan menyangkut misalnya kalau ditunda nanti misalnya apakah ada bayi yang dalam kandungan
yang dalam kandungan yang ketika meninggal mungkin masih dalam kandungan. Tapi tetap kalau ketika nanti sudah misalnya baru dibagikan mengatakan 10 tahun kemudian ada yang sudah meninggal atau ada anggota keluarga baru Iya, betul. seperti Iya, jazakallah khairan. Iya, ini yang memang menjadi aneh di Indonesia ini ya. Seolah-olah mereka masih kaku sekali dengan hukum waris ini. Jadi mereka selalu berargumen tadi, oh kuburannya masih basah kok sudah bicarakan waris. Justru perintah para ulama segera membagikan harta waris. Karena harta itu dalam Islam ikhwah harus jelas statusnya milik siapa. Ketika orang itu meninggal, maka harta itu milik siapa? Milik ahli waris. Ahli warisnya banyak, tapi siapa yang memiliki itu? Gak jelas. Maka harus segera dibagikan. Ya, karena di dalam Islam harta itu harus jelas statusnya milik siapa. Sekarang dia ninggalin rumah. Rumahnya milik siapa? Sudah bukan milik orang yang meninggal kan, karena dia sudah meninggal. Bagaimana dengan listriknya gitu ya? Belum lagi kalau di Indonesia bayar pajaknya gitu kan? Belum lagi kalau tiba-tiba rumah itu kebakaran, ya, rumah itu tertimpa musibah, ya. Maka yang lebih baik justru setelah ditunaikan 3 tadi, biaya kepengurusan jenazah, kemudian hutangnya dilunasi, kemudian juga wasiatnya ditunaikan, sudah bagikan ahli warisnya, bagikan kepada ahli waris. Supaya tadi juga ahli waris yang masih hidup ini betul-betul tertunaikan haknya. Karena kalau ditunda ya tadi, ada orang yang dia memang sebetulnya butuh gitu dengan uang itu. Tapi qadarullah karena ditunda pembagiannya akhirnya sampai dia meninggal pun gak dapatkan haknya. Itu zalim ya. Menahan harta warisan itu zalim, gak boleh. Ada hak orang yang kita ambil sama sekali. Ya, nah dah kan nggak semuanya di dalam keluarga kita, kerabat kita, ya saudara kita semuanya mungkin hidupnya tercukupi kan. Ada yang mereka sebetulnya kekurangan, ya, dan memang mereka berharap dari harta warisan tersebut, gitu ya. Maka tunaikan hak mereka, ya. Memang masalah harta nih manusia paling susah sekali. Ya, makanya Allah yang jelaskan secara detail gitu ya di dalam Al-Qur'an. Jadi yang lebih bagus langsung dibagikan harta warisnya. kalau terlambat banyak kondisi pada saat setelah Betul. Kalau ada di antara ahli waris yang ternyata keburu meninggal sebelum dibagikan, tetap berarti ahli waris orang yang meninggal itu dia dapat. Karena seharusnya dia dapat. Gitu. Tapi karena ditunda, akhirnya dia keburu meninggal. Dan itu zalim. Ya, menunda-nunda pembagian warisan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Kalau case-nya yang banyak Hmm. ada ahli waris misalnya 5 ahli dan anak-anak sebaik Hmm. apakah rumah yang mau dibeli itu apakah aksanya bagaimana Ustaz? Karena misalnya memang rata-rata nilai rumah itu kan gelap ya nilainya nggak tentu Ustaz. Betul. Nah belum tentu misalnya rata-rata katakanlah harga pasar minta untuk ini 1 M, tapi dengan resiko kalau dijual 1 M ya belum tentu laku dalam 1-2 tahun gitu kan, atau kan harga itu harus disepakati dulu antara 5 orang yang si ahli waris ini misalkan mau yaudah dijual murah biar cepat laku, atau misalkan ada satu yang ngeyel lah nonton harus 1 M gitu karena harga pasarnya sebelah sana juga 1 M, dia bagaimana rasanya dan mereka yang ahli waris yang kadang maunya dapatnya harganya tinggi tapi apa ya yang satu pengennya cepat gitu, paksanya bagaimana kalau ada guys? Iya, jazakallah khairan. Ini di rumah kancil ya, pasarannya 1 M. Ya gampang sih. Iya, jazakallah. Taib ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Iya,
Kalau ini memang tidak ada ketentuan yang baku dalam syariat ya. Yang terpenting yang lebih dikedepankan adalah mana yang lebih besar maslahat atau mudaratnya. Kalau ternyata dia tahan itu sampai ke harga pasarnya, tapi justru ada saudaranya yang mungkin ya dalam keadaan butuh sekali, maka kita lihat juga lebih besar mudaratnya. Karena itu bisa menjadikan permusuhan di dalam keluarga. Ya, kecuali memang semuanya ridho. Iya nggak apa-apa deh sesuai harga pasar saja. Kalau itu kan memang lebih besar maslahatnya gitu ya. Karena bagiannya pun akan dapat lebih besar. Tapi kalau ternyata tadi case-nya kayak tadi bisa menimbulkan rasa benci, rasa permusuhan, ya sudah dijual saja sesuai dengan harga yang mungkin di bawah pasar tapi tidak menyebabkan permusuhan dan rasa benci di antara keluarga tersebut. Karena bahaya sekali kalau jadi benci, bermusuhan gara-gara warisan tadi. Ya, akhirnya nggak mau bertegur sapa, ya kan begitu banyak kasusnya ya, nggak mau saling berkunjung lagi, nyambung tali silaturahim lagi, ya. Padahal itu hak yang sangat besar kepada orang-orang yang memiliki kerabat. Jadi lebih menimbang mana yang lebih besar maslahat dan mudaratnya. Ya, kalau Anda lihat sih kalau ditahan-tahan sampai ke harga pasar itu lebih besar mudaratnya. Karena ada di antara mereka yang mungkin memang pengennya cepat karena lagi butuh. Allahu ta'ala alam bissawab. Nah, gak ada lagi? Oh, iya. Satu lagi, Ustaz. Nah, betul. Satu lagi ya. Tadi eh, anak angkat kan tidak berhak. Kalau anak angkatnya itu merupakan dari wasiat, Oh, maksudnya anak angkat dia mendapat wasiat atau tidak gitu. Oh iya, kalau itu dituliskan wasiatnya atau dipesan kepada ahli warisnya bahwa anak angkat ini dapat wasiat, ya boleh. Karena anak angkat bukan bagian ahli waris. Selama tadi ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga pun nggak dianjurkan nih. Kata Syekh Utsaimin, sepertiga nggak dianjurkan, dianjurkannya kurang dari sepertiga. Wallahu ta'ala a'lam. Ya ada lagi? Nah, Kalau misalkan sudah terjadi bahwa pembagian waris ini karena jahilnya orang tua kan dia kan jadi 100 juta ya udah anak 5 dia sudah meninggal, beberapa yang menerima tadi yang sisa ini apakah dari kaitannya ada atau udah kita berkumpul kemudian ya udah menjelaskan tidak. Iya, jazakallah khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Kalau sudah terlanjur ya, bagikan kepada ahli waris secara merata ya. Ini memang sebetulnya harta itu harus diberikan sesuai haknya tadi ya. Berarti kalau bagian perempuan yang tadi dibagi rata harus dia kembalikan dulu kepada orang bagian laki-laki. Karena harusnya dia dapat setengah saja. Gitu. Tapi ketika ya perempuan itu dia tidak bisa mengembalikannya tadi, apakah karena dia sudah meninggal? Kalau dia sudah meninggal sudah biarkan ya. Tapi kalau memang masih hidup, usahakan dia bisa mengembalikan itu dulu. Setelah itu baru kalau memang anak laki-laki itu ingin memberikannya. Ya. Jadi dikembalikan seperti awal dulu. Ada kecuali yang sudah meninggal ya. Biarkan kalau yang sudah meninggal. Tapi yang masih hidup kalau memang masih mampu dia kembalikan dulu kepada bagian laki-laki. Setelah itu baru bagian laki-laki kalau mau memberikannya kembali.
Wallahu a'lam, itu pendapat yang lebih hati-hati ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, maksudnya bapaknya meninggal. Hmm. Nah, iya, Nantinya Pak, kalau misalnya dari anak itu meninggal, lucunya dia meninggalnya, apakah dia dapat dia meninggalnya sebelum ayahnya meninggal berarti. sudah itu intinya ini ya Oh, iya itu tadi. Kalau karena ditunda, dia tetap dapat. Tapi kalau ternyata dia meninggal duluan dari bapaknya, baru dia nggak dapat. Jadi anak itu meninggal duluan, baru bapaknya, ya. Ya maka dia memang nggak dapat karena dia sudah meninggal. Gitu. kalau orang tuanya masih ada anak Iya, nggak dapat, nggak dapat. dapatnya berapa? Siapa? Hah? Cucu itu nggak bakal dapat waris selama masih ada anak. Ya, maka bagikan saja itu sesuai haknya dia sebagai anak waktu itu yang ditunda pembagian warisnya. Gitu. Karena kan tadi kan dia harusnya dapat waris kan, tapi karena pembagiannya ditunda, maka dia jadi meninggal. Nah, dia harusnya tetap dapat karena harusnya memang dibagikan. Kecuali tadi dia memang meninggalnya sebelum ayahnya. Maka baru dia nggak dapat sama sekali. Walaupun cucu-cucunya nggak dapat karena dia sudah meninggal terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Padahal kalau misalnya dilihat dari uh, pembagian ini kan ada 6 pembagian. Ini larinya ke nilai uang atau ke nilai benda itu. Misalnya nih ada yang orang tuanya meninggal, dia meninggalkan aset gitu. hartanya banyak, misal kontrakan, tanah, segala macam. Nah, properti lah, nah itu bisa nggak itu pembagiannya misalnya si A dapat tanah sono, si B dapat kontrakan, tapi nilainya udah diancur-ancur kan, gimana Mas? Apa Eh, itu harus diuangin dulu atau gimana? iya, Nah, jazakallah khairan. Wallahu a'lam. Kalau pendapat para masyayikh itu lebih menganjurkan semuanya diuangkan dulu. Karena itu lebih mudah cara pembagiannya. Kalau tanah kan repot ya. Petakan-petakan itu repot dibaginya. Apalagi masih satu rumah gitu ya. Kamu dapat berapa petak, kamu berapa petak itu kan susah. Lebih baik diuangkan saja dulu semuanya. Tanahnya, ya, rumahnya, ya dijual dulu. Dijual dulu semuanya sampai uangnya terkumpul misalnya 10 M. Nah, itu kan lebih banyak, lebih mudah kan? 10 M siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat sepertiga begitu. Jadi lebih mudah memang diuangkan dulu semuanya. Karena susah kalau masih berupa aset tadi ya. Pembagiannya susah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kenapa ya? Dan semuanya eh, anak-anaknya itu di sini itu mampu, hanya tidak mengharapkan warisan. Soalnya dia masih berharap rumahnya itu tidak keluarga. Oh, ayahnya meninggal misalnya ya. Dia meninggalkan rumah gitu. Kemudian anak-anaknya dianggap masih mampu gitu. Apakah boleh ditunda warisannya gitu? Nggak dijual rumahnya? Wallahu a'lam ya.
kalau memang itu ya dalam rangka hanya sekedar tempat berkumpul, maka itu nggak bisa jadi alasan syar'i. Karena lebih kepada status rumah itu milik siapa. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab dengan rumah? Ya, makanya tadi status harta itu harus jelas bagi seorang muslim. Aja mas. Pilih. Kecuali rumah itu mau diwakafkan, nggak apa-apa. Artinya kan jelas. Oh, itu milik wakaf. Pahalanya supaya mengalir kepada orang yang meninggal. Apa? Artinya harus jelas status rumah yang ditinggalkan. Maka lebih baik sudah bagikan saja hartanya. Rumah itu dijual, bagikan. Habis itu udah patungan aja mereka suruh beli rumah. Yang di situ bisa tempat ngumpul barang. Misalnya nanti ditunjuk ini rumah siapa gitu. Misalnya milik kakak yang paling tua gitu ya. Nah, tadi status harta dalam Islam harus jelas milik siapa. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya? Pertanyaan terakhir tadi. Nantilah kita cari lagi pekan kelima. Baik, alhamdulillah kita sudah mulai bahasan tentang warisan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa Ana sampaikan dengan keterbatasan ilmu yang Ana miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.